Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 7% menjadi $100,69 per barrel. Harga minyak melesat di atas level psikologis $100 per barrel untuk pertama kalinya sejak Mei, dipicu meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Setelah kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker Arab Saudi di Laut Merah, memperburuk gangguan distribusi minyak yang sebelumnya terjadi di Selat Hormuz. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 7% menjadi $100,69 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 6,2% ke level $92,19 per barrel. Pengamat mengatakan pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan konflik yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah, pembatasan lalu lintas kapal tanker di 2 jalur pelayaran energi paling penting di dunia itu, meningkatkan resiko lonjakan harga minyak lebih lanjut. Adapun kelompok Houthi membuka front baru dalam konflik yang melibatkan Iran dengan menargetkan kapal-kapal yang mengangkut minyak Arab Saudi di Selat Bab el-Mandeb. Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif impor baru sebesar 10 hingga 12,5% terhadap sekitar 60 mitra dagang termasuk Uni Eropa. Kebijakan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari membatalkan tarif timbal balik Trump yang berada dalam kisaran 10 sampai dengan 50%. Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif impor baru pada Jumat sebesar 10% hingga 12,5% terhadap sekitar 60 mitra dagang termasuk Uni Eropa. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menekan praktik kerja paksa dalam rantai pasar global sekaligus menjadi upaya terbaru Amerika Serikat menghidupkan kembali agenda tarif global Presiden Donald Trump. Pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan tarif baru tersebut mulai berlaku bersama dengan berakhirnya tarif global sementara sebesar 10% yang sebelumnya diterapkan selama 150 hari. Kebijakan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari membatalkan tarif timbal balik Trump yang berada dalam kisaran 10-50% dan diberlakukan tahun lalu melalui Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional. Tarif tersebut sebelumnya ditujukan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Menanggapi keputusan tersebut, Trump kemudian menerapkan tarif sementara sebesar 10% selama 150 hari dengan menggunakan pasal 122 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974, aturan yang dirancang untuk menangani krisis neraca pembayaran. Meski cakupannya luas, pemerintahan Trump menyatakan sejumlah kategori barang akan dikecualikan dari tarif baru tersebut. Produk yang tidak akan terkena tarif antara lain minyak dan gas, pupuk, beberapa jenis bahan pangan, serta barang-barang yang sebelumnya sudah dikenakan tarif keamanan nasional berdasarkan pasal 232. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2026. Ya, perseroan membukukan peningkatan pendapatan bersih sebesar 17% secara tahunan dengan laba bersih mencapai 77,6 miliar rupiah atau tumbuh 9,1% secara year on year. Emiten logistik PT Trimitra Transpersada Tbk mencatatkan kinerja positif pada semester 1 2026. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2026, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 732,9 miliar rupiah, meningkat 17% secara tahunan. Sementara itu laba bersih mencapai 77,6 miliar rupiah, tumbuh 9,1% year on year. Direktur dan Korporat Sekretari PT Trimitra Transpersada Tbk Wani Wijaya mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting bagi perseroan dalam mempercepat pengembangan layanan logistik third party logistic cold chain secara lebih terukur. Kinerja positif tersebut juga didukung oleh penguatan jaringan operasional yang kini mencakup 16 fasilitas pergudangan dan cold storage yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut menjadi fondasi perseroan dalam menghadirkan layanan logistik 3PL Cold Chain yang mengintegrasikan penyimpanan, transportasi, dan distribusi dalam satu solusi pelanggan.
Sejalan dengan pertumbuhan bisnis, perseroan juga terus memperluas infrastruktur pendukung. Saat ini pembangunan fasilitas cold storage baru di wilayah Jawa telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT AKR Korporindo Tbk menetapkan pembagian dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp50 per lembar saham. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 21 Juli 2026. Presiden Direktur dari PT AKR Korporindo Tbk, Haryanto Adikusumo, mengatakan terkait dengan pembagian dividen interim merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus memberikan imbal hasil kepada pemegang saham seiring dengan kinerja operasional yang tetap terjaga. Berdasarkan keterbukaan informasi, total dividen interim yang akan dibagikan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Dari sisi kinerja per 30 Juni 2026, perseroan membukukan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp10,57 triliun. Sementara itu, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp1,43 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp12,96 triliun. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kinerja operasional PT United Tractors Tbk atau UMTR mengalami perlambatan hingga Mei 2026. Ya, penurunan terjadi di hampir seluruh segmen usaha, mulai dari penjualan alat berat, jasa kontraktor pertambangan, hingga bisnis batubara dan mineral non-batubara. Meski demikian, pelaku pasar menilai peluang pemulihan pada semester kedua masih terbuka, seiring potensi peningkatan aktivitas pertambangan dan operasinya ataupun beroperasinya kembali tambang emas Martabe. Kinerja operasional PT United Tractors Tbk atau UMTR mengalami perlambatan hingga Mei 2026. Penurunan terjadi di hampir seluruh segmen usaha, mulai dari penjualan alat berat, jasa kontraktor pertambangan, hingga bisnis batubara dan mineral non-batubara. Meski demikian, pelaku pasar menilai peluang pemulihan pada semester kedua masih terbuka seiring potensi peningkatan aktivitas pertambangan dan beroperasinya kembali tambang emas Martabe. Hingga Mei 2026, penjualan alat berat Komatsu oleh UMTR turun 28,05% menjadi 1.690 unit. Kinerja kontraktor pertambangan melalui Pama Persada Nusantara juga melambat dengan volume overburden removal turun 8,43% dan produksi batubara untuk pelanggan menurun 0,72%. Penjualan batubara dari Tua Turangga Agung serta komoditas emas dan nikel juga mencatatkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seiring perlambatan tersebut, manajemen UMTR menurunkan target operasional di hampir seluruh segmen usaha serta memangkas belanja modal menjadi $650 juta Amerika dari target awal $800 juta. Menurut analis, pelemahan dipengaruhi koreksi harga batu bara global, curah hujan tinggi, serta penundaan pembelian alat berat oleh kontraktor tambang. Namun peluang pemulihan pada semester kedua masih terbuka melalui revisi RKAB dan beroperasinya kembali tambang emas Martabe. Untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, UMTR didorong mempercepat diversifikasi ke bisnis mineral non-batubara seperti emas dan nikel, sekaligus mempercepat layanan purna jual alat berat sebagai sumber pendapatan berulang. Efisiensi operasional, optimalisasi, serta digitalisasi peralatan pertambangan juga dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Meski masih menghadapi tantangan regulasi dan pasokan tambang, sejumlah analis tetap mempertahankan rekomendasi beli terhadap saham UMTR dengan prospek pemulihan secara bertahap. Berbagai sumber, IDX Channel.